Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Usolehah, NIM E2B019012, lalu ada Alfida Damayanti Saidah, NIM E2B019026, lalu ada Tiara Cindy Anesta, NIM E2B019034. Di sini kami akan mempresentasikan teori perilaku produsen. Di sini ada pengertian dan ruang lingkup produksi menurut Islam. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan kembali oleh konsumen. Lalu secara teknis produksi adalah proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan Islam ini jauh lebih luas. Lalu pendefinisian produksi mencangkup tujuan kegiatan menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat kepadanya. Lalu pengertian produksi menurut para ekonomis yang kontemporer itu ada 3 yang menurut para ahli, yaitu yang pertama Karp pada tahun 1992, yaitu kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan di akhirat. Lalu di sini ada menurut para ekonom yang kedua, yaitu menurut Rahman pada tahun 1995, menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi atau distribusi produksi secara merata. Lalu di sini ada menurut para Al-Haq, yaitu pada tahun 1996, menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu kebutuhan yang bagi banyak orang pemenuhannya bersifat wajib. Lalu di sini poin yang B, tujuan produksi menurut Islam. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk di antaranya. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Dan yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang ataupun jasa untuk masa depan. Lalu yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dari selanjutnya yaitu motivasi produsen dalam berproduksi. Anggapan bahwa motivasi utama bagi produsen adalah untuk mencari keuntungan secara material ataupun uang secara maksimal dalam ekonomi konvensional sangatlah dominan, meskipun kemungkinan juga masih terdapat motivasi lainnya. Isu penting yang kemudian berkembang menyertai motivasi produsen ini adalah masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Keuntungan maksimal telah menjadi sebuah intensif yang teramat kuat bagi produsen untuk melaksanakan produksi. Akibatnya, motivasi untuk mencari keuntungan secara maksimal seringkali menyebabkan produsen mengabaikan etika dan tanggung jawab sosialnya, meskipun mungkin tidak melakukan pelanggaran hukum secara formal. Mencari keuntungan melalui kegiatan bisnis lain memang tidak dilarang selama berada pada bingkai tujuan hukum Islam. Yang pertama, keuntungan kerja dan tawakal. Ajaran Islam bersifat sangat produktif dan proaktif terhadap upaya manusia untuk mencari keuntungan, sepanjang cara yang dilakukan tidak melanggar syariat. Upaya mencari keuntungan merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja produktif yang dilakukan seseorang, sementara keuntungan itu sendiri merupakan rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya. Yang kedua, kegiatan produksi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan produktif adalah ekspresi ketaatan pada perintah Allah. Tujuan dari syariat Islam adalah
maslahah al-ibad, sedangkan produksi adalah kegiatan menciptakan barang dan jasa bagi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, juga tidak mengherankan jika para nabi Allah sebelum Nabi Muhammad SAW yang kemudian materi selanjutnya yaitu formal maslahah bagi produsen. Maslahah terdiri dari dua komponen, yaitu manfaat fisik dan non-fisik, dan berkah. Dalam konteks produsen atau perusahaan yang menaruh perhatian pada keuntungan atau profit, maka manfaat ini dapat berupa keuntungan material. Keuntungan ini bisa dipergunakan untuk maslahah lainnya, seperti maslahah fisik, intelektual, maupun sosial. Untuk itu, rumusan maslahah yang menjadi perhatian produsen adalah maslahah sama dengan keuntungan ditambah berkah, atau M sama dengan N ditambah B. Adapun keuntungan merupakan selisih antara pendapatan total dengan biaya, yang rumusnya N sama dengan TR dikurangi TC. Berkah merupakan selisih dari berkah revenue dengan berkah cost, yang rumusnya B sama dengan BR dikurangi BC sama dengan min BC. Dengan demikian, maslahah sebagaimana didefinisikan dan bisa ditulis kembali menjadi M sama dengan TR dikurangi TC dikurangi BC. Selanjutnya, penurunan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. Ia menunjukkan respon produsen dalam memasok outputnya terhadap perkembangan harga produk di pasar. Kurva penawaran diturunkan dari perilaku produsen yang berorientasi untuk mencapai tingkat maslahah maksimum. Berikut ada tabel 6.1 maksimasi maslahah produsen. Asumsi harga Rp171. Anggaplah kita sedang memproduksi suatu barang di mana harga jual barang tersebut Rp171. Untuk memproduksi satu unit barang itu diperlukan biaya total Rp140. Sedangkan untuk memproduksi 2 unit diperlukan biaya total Rp145. Begitu seterusnya. Untuk mendapatkan kegiatan produksi yang mengandung berkah, maka diperlukan biaya sebesar Rp18 ketika jumlah produksi 1 unit, Rp20 ketika 2 unit, begitu seterusnya. Ada tabel 6.2 maksimasi maslahah produsen asumsi harga Rp181. Penjelasan sama seperti tabel 6.1. Hukum penawaran. Jika harga naik ceteris paribus, maka jumlah barang yang akan diproduksi dan ditawarkan ke pasar akan naik. Demikian pula sebaliknya. Berikut adalah contoh kurva penawaran. Keterangan P adalah harga output, Q adalah kuantitas output. F. Nilai-nilai Islam dalam produksi. Upaya produsen untuk memperoleh maslahah yang maksimum dapat terwujud apabila produsen mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari 3 nilai utama dalam ekonomi Islam, yaitu khilaf, adil, dan takaful. Secara lebih rinci, nilai-nilai Islam dalam produksi meliputi 1. Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat. Yang kedua, menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal atau eksternal. Yang ketiga, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima, memuliakan prestasi atau produktivitas. Yang keenam, mendorong ukhuwah
antar sesama pelaku ekonomi. Yang ketujuh, menghormati hak milik individu, mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi. Selanjutnya, adil dalam bertransaksi, memiliki wawasan sosial, pembayaran upah tepat waktu dan layak, dan yang terakhir, menghindari jenis dan proses produk yang diharamkan dalam Islam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.